Salam kenal, nama saya Abdul Hai M. Tailo. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya berasal dari SMA Negeri Tigalu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jabarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir siswa adalah tanah liat yang siap dibentuk sesuka hati. Saya berpikir siswa adalah gelas kosong yang siap diisi dengan berbagai pengetahuan. Oleh karena itu, maka saya termotivasi untuk memberikan berbagai pengetahuan di bidang teknologi yang sesuai dengan bidang saya, tanpa memperhatikan kodrat keadaan peserta didik saya. Ketercapaian kompetensi dan ketuntasan merupakan prioritas saya. Selain itu, saya menuntut peserta didik untuk menguasai materi ajar yang saya berikan. Sehingga terkadang saya merasa gagal, saya merasa frustasi jika ada peserta didik yang tidak menguasai materi yang saya berikan. Saya selalu mengkambing hitamkan peserta didik saya dalam kegagalan ini. Saya berpikir mereka malas. Mereka terbuai dengan kondisi zaman seperti saat ini, sehingga mereka gagal menguasai materi yang saya berikan. Sesudah saya mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya memahami bahwa pendidikan itu bukanlah mengisi, tetapi menuntun tumbuh dan berkembangnya kodrat yang ada pada peserta didik. Dalam kata lain, peserta didik bukanlah tanah liat yang dapat kita bentuk sesuka hati. Peserta didik bukanlah gelas kosong yang siap diisi dengan berbagai pengetahuan, tetapi mereka sebenarnya sudah memiliki potensi, sehingga saya sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada pada peserta didik saya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu mengamalkan semboyan Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sung Tolodo. Karena saat ini saya merupakan pendidik yang menjadi pusat perhatian peserta didik dan contoh yang ada di lingkungan sekolah, atau dalam kata lain, saya berada pada posisi Ingarso. Maka yang saya lakukan adalah Sung Tulodo, atau dalam kata lain, saya memposisikan diri saya menjadi teladan yang baik dalam segala hal, baik itu dalam bertutur kata, berpenampilan, serta dalam bersikap yang dapat dicontoh oleh peserta didik dan teman sejawat. Perubahan yang kedua yaitu mengamalkan semboyan Ki Hajar Dewantoro ing madya mangun karso. Sebagai seorang pendidik, selain menjadikan diri saya sebagai teladan yang baik untuk peserta didik, saya juga akan memposisikan diri saya sebagai mitra peserta didik, atau dalam kata lain, memposisikan diri saya sebagai ing madyo, sehingga dengan posisi tersebut saya dapat dengan mudah melakukan mangun karso. Saya dapat dengan mudah menggali potensi yang ada pada peserta didik saya.
Selain itu, saya dapat dengan mudah mengembangkan kreativitas peserta didik saya. Perubahan yang ketiga, yaitu mengamalkan semboyan Ki Hajar Dewantara Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, selain memposisikan diri sebagai contoh, sebagai mitra peserta didik, saya juga akan menjadikan diri saya sebagai motivator, sehingga saya dapat dengan mudah mendukung, mendorong, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan dan mengimplementasikan potensi-potensi yang mereka miliki. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa yang mencerminkan merdeka belajar. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik dan menggali potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang keempat atau yang terakhir, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dengan melakukan pembiasaan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Itu saja materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam dan